Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tajwidul Musawwar. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembahasan baru, yaitu beberapa kondisi huruf Arab selain huruf alif ya. Jadi huruf-huruf Arab itu kan di video sebelumnya kita sudah bahas ada 29 huruf ya, huruf hijaiyah itu. Nah, huruf-huruf ini memiliki beberapa kondisi ya, tapi yang dibahas di sini huruf-huruf selain huruf alif ya. Nanti di bagian akhir kita akan jelaskan kondisi huruf alif itu seperti apa ya. Dia beda sendiri dari huruf-huruf yang lain. Baik, di sini dijelaskan oleh Syekh Ayman Rushdi Suwaid bahwa huruf-huruf selain alif ya itu tidak lepas dari dua keadaan ya. Keadaan pertama, dia bersukun, sakinun. Sakin itu artinya bersukun. Kemudian yang kedua adalah mutaharrikun, berharokat. Jadi huruf itu kalau nggak sukun pasti dia berharokat ya. Huruf apa saja selain huruf alif kalau nggak sukun pasti dia berharokat. Nah, huruf yang berharokat ini tidak lepas dari tiga kemungkinan ya. Imma dia maftuhun berharokat fathah, atau madmumun berharokat dhammah, atau maksurun berharokat kasroh ya. Jadi kalau di total huruf-huruf hijaiyah selain huruf alif itu ada 4 kemungkinan ya. Ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia itu berkondisi berada dalam kondisi sukun ya. Ini kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, dia berharokat fathah. Kemudian kemungkinan yang ketiga, dia berharokat dhammah, dan kemungkinan yang keempat, dia berharokat kasroh. Jadi ada 4 keadaan: sukun, fathah, dhammah, kasroh gitu ya. Nah, bagaimana dengan alif? Kalau ini kan huruf-huruf selain huruf alif ya. Bagaimana dengan huruf alif itu sendiri? Nah, dijelaskan oleh Syekh Aiman di sini, ammal alifu, adapun huruf alif, fala takunu illa sakinatan, maka dia tidak terjadi kecuali dalam keadaan bersukun saja, dalam keadaan sukun saja. Jadi tidak ada yang namanya alif berharokat ya. Tidak ada alif yang berharokat fathah, tidak ada alif yang berharokat dhammah, tidak ada alif yang berharokat kasroh. Semua alif dalam keadaan sukun. Makanya termasuk kesalahan yang sering kita dengar itu, ada sebagian orang tuh yang mengeja alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a, i, u gitu kan ya. Nah, ini termasuk kesalahan teman-teman ya, karena alif itu tidak pernah diberikan harokat fathah, kasroh ataupun dhammah. Yang berharokat fathah, kasroh dan dhammah itu bukan alif, itu adalah huruf hamzah. Jadi kalau seandainya memang mau dieja, harusnya ejanya seperti ini: hamzah fathah a, hamzah kasroh i, hamzah dhammah u, bukan alif fathah a, karena alif nggak di fathah. Alif kasroh i ini salah, alif nggak pernah di kasroh. Alif dhammah u ini juga salah, alif tidak pernah di dhammah, tidak pernah berharokat intinya ya. Alif selalu dalam keadaan sukun. Wala yakunu ma qablaha illa maftuhan ya. Dan huruf sebelumnya itu tidak terjadi kecuali selalu dalam keadaan fathah ya. Selalu dalam keadaan fathah. Coba aja dicek, ada huruf alif pasti sebelumnya fathah. Nah, kayak gini nih teman-teman. Nah, ini cara bacanya sakinun. Huruf sin yang terletak sebelum alif, nah ini pasti harokatnya fathah ya. Semua huruf yang ada sebelum alif selalu berharokat fathah, dan alifnya tidak pernah berharokat. Alif selalu sukun, sehingga fathah ini nanti dibaca panjang gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi alif itu cuma punya satu keadaan, yaitu sukun saja. Selain huruf alif, dia tidak lepas dari 4 keadaan: imma dia sukun, atau berharokat fathah, atau berharokat dhammah, atau berharokat kasroh. Baik, kemudian mungkin ada di antara teman-teman yang bertanya, bagaimana dengan tasydid ya? Kan ada tuh huruf bertasydid ya. Kenapa nggak dibuat aja 5 keadaan gitu: sukun, fathah, dhammah, kasroh, tasydid ya? Kenapa tidak dimunculkan di sini tasydid ya? Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Ayman Rushdi Suwaid hafizahullah, wal harful musyaddadu, adapun huruf yang bertasydid, yata'allafu min harfaini, maka
Sejatinya huruf tersebut tersusun dari dua huruf. Ya, huruf yang bertasydid itu sebenarnya tersusun dari dua huruf. Al-awwalu sakinun, huruf yang pertama itu sukun, wasani mutaharrikun, dan huruf yang kedua berharokat. Ya. Jadi sebenarnya huruf tasydid itu adalah dua huruf kembar yang dilebur jadi satu, ya. Huruf kembar ini ada dua, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, ya. Contohnya ini, ya, mutaharrikun, ada huruf ro bertasydid. Nah, ini sebenarnya huruf ro-nya ada dua, ya. Sebenarnya huruf ro-nya ada dua. Mutahar, nah ini ro-nya sukun, yang pertama rikun, nah ini huruf ro yang kedua berharokat kasroh. Jadi ada dua huruf ro di double, ya. Ya, makanya kalau kita transliterasi mutaharrikun, ro-nya di double, ya kan? Ada dua huruf R di sana, ya, mutaharrikun. Ya, jadi tetap saja tidak lepas dari empat ini. Jadi tasydid itu bukan keadaan atau kondisi huruf yang kelima, enggak. Ya, karena tasydid itu kata Syekh Aiman di sini adalah huruf yang sejatinya dia adalah dua huruf kembar, ya, yang dilebur menjadi satu, di mana huruf pertamanya sukun dan huruf keduanya berharokat. Jadi seperti inilah keadaan huruf Arab selain huruf alif. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.